Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ngemolang yang Akang cintai. Alhamdulillah pada saat ini Akang kembali lagi ya buat konten ini untuk sekedar mengisi ya kekosongan-kekosongan, karena tidak tiap hari Akang ngebolang. Akang cuma cukup 1 minggu 1 kali untuk saat ini, untuk sementara ya. Mungkin kalau udah misalkan sesuai target jam ya yang dibutuhkan, insya Allah akan khusus mungkin akan membuat konten khusus ya, konten khusus yang membahas atau memberikan tayangan-tayangan yang khusus gitu, tidak campur-campur seperti sekarang. Nah, kan sekarang campur-campur ya, ada kadang-kadang membahas masalah pertanyaan, membahas masalah tentang agama ya, itu campur-campur. Tetapi pada kesimpulannya akan ingin membuat satu konten video itu tontonan yang bermanfaat. Jadi tontonan itu menjadi tuntunan. Nah, itu Ngebolang pun mudah-mudahan menjadi tuntunan, mengarah, menggiring agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang menjadi pokok Akang, tujuan Akang gitu. Karena dengan ngabolang itu kita dapat menemukan ilham, menemukan sesuatu tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Meskipun memang kalau kita ingin, kalau kita mau ya menampakuri diri sendiri saja itu sangat luar biasa gitu. Ini tangan ini ada hal-hal yang harus dibahas, harus digali nih. Ini kan ada sidik jari nih sini. Nah, kalau kita buat KTP, kalau kita buat SIM ya, itu pasti dibutuhkan ini. Nah, ini bukan kebetulan, Allah menakdirkan semua manusia itu sidik jarinya beda. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 7 miliar manusia yang ada di jagat raya ini, itu insya Allah beda sidik jarinya. Oleh karena itu kita harus bertafakur, berpikir, merenungkan betapa luar biasanya kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Manusianya sama, tetapi ciri-cirinya beda. Di antaranya adalah yang beda cirinya adalah sidik jari ini. Sehingga ini bisa dimanfaatkan, bahkan ini bisa dijadikan rujukan atau referensi sebuah penelitian akademis. Nah, itu gunanya banyak gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keterangan ya mengenai perilaku seseorang, perilaku kita ya, kita berbuat baik dan buruk. Nah, itu akan diketahui ya oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut bekas-bekasnya. Bekas-bekas yang kita lakukan itu akan tercatat rapih, dan itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam surat Yasin saja ya. Itu kan Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Sesungguhnya kamilah yang telah menghidupkan yang mati. Kalimat inna nahnu, sesungguhnya kami, nahnu yang telah menghidupkan. Nahnu nuhyil mauta, nuhyil
mauta, yang telah menghidupkan yang mati. Alam ini tidak ada asalnya, tetapi Allah hidupkan. Alam ini tidak ada, Allah adakan. Nah, itu yang dimaksud. Tadinya kita tidak ada. Nabi Adam alaihissalam itu tadinya tidak ada. Allah ciptakan, itu yang dimaksud. Inna nahnu nuhyil mauta. Dan Allah mencatat segala amal, perilaku, upaya, usaha, ikhtiar manusia. Wanak tubuma. Nah, jadi apa-apa yang telah kita lakukan itu dicatat. Wanak tubuma qaddamu. Pekerjaan, gitu, upaya, usaha, perilaku kita, jejak langkah kita. Wa asarohum, nah bekas-bekas, nah itu bekas-bekas yang ditinggalkan itu akan menjadi sebuah saksi, bukti, menjadi sebuah saksi bukti, saksi dan bukti bahwa kita telah pernah melakukan A umpamanya, B umpamanya. Nah, itu akan ada bekas-bekasnya. Orang yang sujud itu akan ada bekasnya. Orang yang maling itu di pintu, umumnya maling itu kan mendorong pintunya lewat gitunya, ya. Didorong ini ada sidik jarinya. Nah, itu tidak akan hilang. Nah, dan Allah menciptakan sidik jari itu sangat berbeda satu sama yang lain, sehingga bisa membedakan apakah yang melakukan pencurian ini adalah si A atau si B. Itu bisa diketahui dan itu bisa dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk polisi itu mengetahui bahwa si A itu memiliki sidik jari ini. Nah, kalau memang umpamanya di pintu itu ada sidik jari si A, maka si A itu tidak akan bisa memungkiri. Meskipun manusia itu kan kalau melakukan keburukan itu jarang langsung menerima atau mengaku. Tetapi bukti bahwa adanya bekas-bekas perilaku kita itu tidak bisa dipungkiri lagi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala selain meninggalkan bekas-bekas, ya, bekas-bekasnya itu, bekas-bekas kita melakukan sesuatu perbuatan itu betul-betul ada, tidak akan hilang itu. Dari mulai kita hidup sampai kita mati pun itu sangat ada bekas dan dicatat, dan itu dikumpulkan di kitab induk yang disebut dengan Imam Mubin. Nah, jadi kitab induk yang nyata, yang jelas. Nah, tadi kan Akang telah membacakan ayatnya, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi yang dimaksud dengan fi imamin mubin itu adalah kitab induk yang ada di Lauh Mahfuz. Semua catatan amal manusia dari mulai hidup sampai mati itu ada, dan Allah yang mencatatkannya. Karena Allah mengaku sendiri bahwa naktubu naktubu itu artinya kami yang menuliskan. Nah, itulah, oleh karena itu berhati-hatilah, waspadalah. Kalau kita sedang duduk sendirian, sebenarnya itu berdua, bertiga, berempat, berlima, dengan Allah. Ada Allah di belakang, ada Allah di depan kita, ada Allah di samping kita. Jadi Allah itu adalah
yang maha mengetahui. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu waspada untuk melakukan sesuatu perbuatan yang buruk. Nah, kalau betul-betul kita yakin bahwa Allah lah yang selama ini terus mengontrol makhluknya, sehingga perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk itu tidak akan bisa lolos dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita yang pernah berbuat keburukan, kesalahan, dosa, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pertobatan. Nah, kalau kita bertobat, artinya mengakhiri perbuatan-perbuatan buruk, pelanggaran-pelanggaran, diganti dengan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu namanya tobat. Dan tidak akan sekali-kali untuk menempuh lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka itu namanya tobat. Tobat itu taba ya tubuh, taubatan artinya kembali. Nah, tobatnya kita itu kadang-kadang lebih cepat tobatnya Allah. Wah, kok Allah tobat? Maksudnya kembalinya. Kalau kita tobatnya atau kembalinya sambil merangkak, maka Allah akan kembali menerima kita dengan berjalan. Kalau kita tobatnya atau kembalinya dengan berjalan, maka Allah akan berlari untuk menanti kita yang kembali. Jadi ampunan Allah itu akan terbuka lebar tiap saat, tiap waktu. Nah, karena Allah mempunyai sifat, ya, Ghafurur Rahim. Sebesar apapun pelanggaran kita, sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan mengampuni kalau kita punya niat kembali kepada jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Oleh karena itu, saya buat konten video ini itu sekedar untuk mengisi kekosongan. Nah, kekosongan ini saya buat video ini untuk lebih bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, Akang sahabat Ngabolang, dan umumnya bagi teman sahabat Akang di mana saja berada. Ya, buat konten itu tidak sekedar buat konten saja. Nah, mudah-mudahan ya konten Akang, video Akang di YouTube ini, ya, itu bisa ditonton. Nah, tontonan ini mudah-mudahan menjadi tuntunan untuk lebih yakin, lebih percaya kepada Sang Kholik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud Ngabolang, ya. Intisarinya mah sebenarnya mau Ngabolang itu sebenarnya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadabbur, ya. Terus sering kita memperhatikan tempat-tempat yang memberi manfaat kepada kita. Apa dan siapa yang memberi manfaat kepada kita? Ya, pohon-pohonan, ya, tempat-tempat indah. Kan kita sangat enak sekali, ya, nikmat sekali kalau memandang tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung yang hijau itu enak. Nah, itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan pohon-pohonan itu, gunung-gunung itu memberikan manfaat kepada kita yang sangat luar biasa. Nah, kita tiru, kita contoh. Kalau gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan telah memberi manfaat kepada kita, masa kita sebagai manusia yang punya akal pikiran tidak bisa memberikan manfaat kepada sesama makhluk, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, ya, kepada manusia apalagi. Karena kemuliaan manusia itu diukur dengan akhlaknya. Nah, itu dengan akhlaknya. Jadi derajat manusia, kehormatan manusia, kemuliaan manusia itu diukur dengan akhlaknya. Dan itu perjuangan pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia dulu. Tidak diperintah sholat dulu, zakat dulu, haji dulu, puasa dulu, tidak. Tapi disuruh untuk menyempurnakan akhlak manusia dulu. Berakhlak kepada Allah, atau disebut dengan hablum minallah, dan berakhlak kepada sesama makhluk, atau yang lebih populer sesama kita manusia adalah hablum minannas. Itulah karena dua hal itu adalah yang akan menjadi jalan untuk mendapatkan mardotilah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Akang, wargi sahabat Ngabolang yang menonton video ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamanya kita istiqomah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.